Assalamualaikum Bu, selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Selamat malam. Kabar baik. Kalau kamu bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Bu, terima kasih. Kok nampaknya muka kamu tidak ceria ya malam ini? Apa ada sesuatu terjadi? Atau ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Begini Bu, jadi saya ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Ibu, saya minta Ibu untuk merahasiakan ini kepada orang lain agar orang lain tidak mengetahuinya, Ibu. Baiklah, ibu tidak akan menceritakan masalah ini kepada orang lain. Sekarang, kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini Bu, saya terbebani dengan tugas kuliah yang sekarang, ditambah lagi dengan tugas-tugas kuliah daring yang membuat saya semakin capek Bu. Oh ya, terus? Ya, terus saya pusing Bu, bagaimana harus menghadapi masalah saya ini. Berapa banyak mata kuliah yang kamu ambil sekarang ini? Ada 10 Bu. Terus kalau boleh tahu bagaimana cara kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan pada ibu? Bisa Bu, sebelumnya saya akui, saya memang menunda-menunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang membuang-buang waktu dengan cara bermain handphone Bu. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurun itu karena kamu ada pekerjaan dan kamu juga sering membuang waktu sambil bermain handphone. Iya Bu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat nilai kamu menjadi turun? Iya Bu, saya rasa sikap saya yang menunda-nunda waktu saat mengerjakan tugas itu membuat nilai saya menjadi turun Bu. Saya mengerti dan perasaan kamu sekarang ini. Saya terus dihadapkan perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu. Dan saya terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal, Bu. Saya sudah mengecewakan kedua orang tua saya. Sekarang ini kamu ada di semester 4. Bulan demi bulan sudah kamu lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kampus. Dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswi yang sebentar lagi akan naik ke semester yang lebih tinggi. Orang tuamu pasti akan mengharapkan agar nantinya buah hatinya bisa cepat lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit seperti kamu. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya makin jelas arah pembicaraan kita. Yang pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu. Yang kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini, sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya bingung Bu, harus bagaimana. Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaan, hal-hal yang mengenai permasalahan yang hadapi sekarang. Tetapi, kamu harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Ya, kalau ibu contohkan, misalnya, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa Bu, saya merasa kecewa dan bertanggung jawab terhadap nilai saya yang turun Bu. Saya merasa identitas belajar saya rendah dan sikap tanggung jawab saya itu sangat rendah. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang kamu ingin sampaikan? Iya Bu, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Dan setelah kamu mengungkapkan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang? Tidak apa-apa, dibiarkan saja dulu. Lalu bagaimana perasaan kamu
Ya Bu, saya merasa sadar dan bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya Bu, saya merasa sadar atas perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab akan semua hal itu. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan saya seperti keadaan buruk ini adalah akibat kebiasaan saya Bu. Saya sadar kalau saya membuang-buang waktu yang bersantai dengan bermain handphone itu akan menyebabkan nilai saya menjadi turun Bu. Oke, sekarang kamu sudah mulai sadar. Setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, nah seperti itu. Iya Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi kedepannya agar nilai-nilai kamu tidak mengalami penurunan lagi? Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini. Saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya itu disebabkan karena saya sering menunda-nunda waktu Bu. Dan membuang-buang waktu dengan bermain handphone. Mulai sekarang saya akan membagi waktu antara belajar dan bermain handphone. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Merupakan solusi yang sangat bagus sekali untuk menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu lebih bisa fokus belajar di saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini, kamu juga bisa menghubungi ibu untuk berkonsultasi lagi, karena ibu akan selalu memberikan waktu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja, atau ada masalah lainnya yang ingin kamu ceritakan? Tidak ada Bu, hanya itu saja. Baiklah, kalau begitu konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang kamu ingin ceritakan kepada ibu, silakan datang ke ruangan ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih karena ibu telah membantu saya. Sekarang saya sudah merasa cukup Bu. Sama-sama, syukur kalau memang begitu. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Rina, alhamdulillah kabar ibu baik. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik juga Bu. Terima kasih dan maaf mengganggu waktunya Ibu untuk masuk di Zoom ini Bu. Tidak apa Rina, ibu juga tidak ada urusan lain. Ada apa Rina mencari ibu? Apakah ada yang bisa ibu bantu? Jadi begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami dan saya ingin menceritakannya kepada Ibu. Boleh ibu tahu apa permasalahan yang sedang kamu alami? Begini Bu, saya mengalami masalah kurang percaya diri, sehingga saat saya tampil di depan kelas, saya tidak bisa tampil secara maksimal. Saya selalu merasa gugup dan membuat saya terbata-bata pada saat menjelaskan materi di depan Bu. Terus? Kemudian ada teman saya juga yang berkata kalau saya tidak akan sukses karena ekonomi keluarga saya, dan semua itu membuat saya semakin tidak percaya diri Bu. Terus misalnya kalau Rina di dalam kelas dan sedang tidak ada guru mata pelajaran, apakah Rina masih mengalami rasa gugup? Iya Bu, saya masih merasa gugup walaupun tidak ada guru, karena banyak teman-teman yang memperhatikan saya Bu. Oh, kalau seperti itu berarti Rina
tidak percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Iya, Bu. Oh iya, Ibu mengerti dengan permasalahan yang sedang Rina alami. Ibu juga turut sedih dan prihatin mendengarnya. Iya, Bu. Terima kasih. Baiklah Rina, dari permasalahan yang kamu ceritakan, tampaknya kamu merasa tidak percaya diri karena kamu terlalu memikirkan perkataan dari teman-temanmu itu. Iya, Bu. Baiklah Rina, sekarang kamu berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses konseling ini, Ibu mengharapkan kejujuran kamu dalam bercerita. Ibu berharap dalam proses ini kamu dapat terbuka dan mengatakan semua sejujurnya, dan Ibu akan menjaga kerahasiaan yang kamu ceritakan kecuali kamu mengizinkan Ibu untuk menceritakannya kepada orang lain. Apakah kamu setuju dengan penstrukturan ini? Ya, Bu, saya setuju. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu itu ada kalau di dalam kelas itu teman-teman dan guru mata pelajaran. Kenapa bisa begitu? Ya, Bu, saya takut melakukan kesalahan di depan teman saya pada saat saya presentasi, Bu. Kenapa kamu takut membuat kesalahan? Apakah gurumu akan memarahimu jika kamu membuat kesalahan saat presentasi? Tidak, Bu, saya hanya takut nilai saya jelek dan teman-teman saya akan mengejek saya dalam melakukan kesalahan itu, Bu. Baiklah, sekarang Ibu tahu bagaimana persis permasalahan yang sedang Rina alami. Mengenai perasaan kamu yang takut akan nilai-nilai yang jelek dan ejekan teman-temanmu. Apakah Rina merasa bahwa tampil di depan dan di depan umum itu akan terasa sulit bagi kamu? Iya, Bu, saya pikir jika tampil di depan kelas saja, saya merasa gugup. Bagaimana kalau saya nanti tampil di depan umum dan banyak orang? Baiklah, dari jawaban Rina, Ibu dapat mengetahui bahwa Rina mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar. Namun yang membuat kamu berpikir tidak harus melakukan kesalahan, tapi malah merasa gugup yang membuat kamu tidak maksimal saat tampil. Ya, Bu, karena saya merasa terlalu takut, sehingga saya merasa gugup setiap tampil. Menurut Ibu, setelah apa yang kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan ini semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara dengan orang banyak semakin jelas. Kedua, kamu sebenarnya bisa, tetapi kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu. Kamu tidak perlu mendengarkan perkataan teman-teman kamu yang selalu mengejek. Selalu tanamkan dalam hati bahwa kamu itu bisa, dan orang lain yang meremehkan kamu itu sebagai penyemangat kamu untuk sukses. Buktikan dan perlihatkan kepada orang-orang yang meremehkan kamu bahwa kamu bisa. Bagaimana jika saya tidak bisa, Bu? Kamu harus percaya akan takdir yang baik dari Sang Pencipta, karena usaha yang baik dan kerja keras dan diiringi dengan doa itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan Ibu yakin kamu pasti akan sukses jika kamu percaya. Kamu harus tanamkan rasa percaya terhadap diri kamu. Apakah kamu percaya dengan takdir Tuhan? Ya, Bu, saya yakin dan percaya karena setiap orang akan merasakan susah dan senang. Jika dia susah, maka suatu saat dia pasti akan senang, dan begitu juga sebaliknya. Dan saya percaya bahwa bagaimana dengan bumi dan matahari yang berputar, begitu juga dengan kehidupan orang-orang termasuk saya, Bu. Iya, kamu benar sekali. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan jika kita percaya akan takdir yang baik dari Sang Pencipta? Iya, Bu, sekarang saya yakin bahwa pasti bisa tampil di depan banyak orang, teman-teman dan juga guru mata pelajaran. Karena kata pencipta, manusia itu semuanya sama dan hanya amal yang membedakan kita. Wah, Ibu senang sekali jika kamu merasa yakin dengan diri kamu dan membuat kamu menjadi percaya diri. Iya, Bu, terima kasih atas nasihat yang telah Ibu berikan kepada saya. Menurut saya ini sangat membantu sekali, Bu. Iya, sama-sama. Ibu senang melihatnya. Kalau begitu, bagaimana jika kita tutup pembicaraan ini dan Ibu juga berterima kasih karena kamu sudah bersedia untuk bercerita dengan Ibu. Iya, Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rina.